Siang ini kita membahas 3 materi ya. Bisa kedengaran suara saya? Bisa, Bisa, Dokter. Dokter. Oke. Bisa, Dokter. Terima kasih. Sekarang yang pertama kita mulai anti parasit dulu ya. Kemudian anti malaria dan antipiretik. Oke. Silakan dimulai untuk yang presentasi. Baik, Dokter. Izin memulai ya, Dokter. Iya. Oh ya, kalian santai aja ya. Makan, mau minum, santai aja ya. Yang penting dinyalain ya kameranya. Baik, Dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter dan teman-teman. Izin mempresentasikan hasil belajar kami kelompok 4 tentang anti parasit. Ini nama-nama kelompok kami dari NIM 53 sampai 72. Maaf, suaranya boleh agak digedein dikit. Baik, Dokter. Antiparasit adalah obat-obat yang digunakan untuk membunuh penyakit yang disebabkan oleh parasit. Secara garis besar, antiparasit dibagi menjadi 4, yaitu anti-helmintik, anti-amuba, anti-malaria, dan anti-jamur. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi, parasit, atau protozoa akan dijelaskan oleh Giska. Baik, penyakit yang disebabkan oleh infeksi, parasit, dan protozoa. Amebiasis. Amebiasis adalah penyakit parasitik yang disebabkan infeksi Entamoeba histolytica. Biasanya infeksi terjadi karena minum air atau makanan yang terkontaminasi oleh bentuk kista Entamoeba histolytica. Gejala timbul setelah beberapa hari sampai 2-4 minggu setelah menelan kista. Gejala berupa demam, takikardi, dan berkeringat. Terdapat nyeri di daerah epigastrium kanan yang menjalar ke bahu kanan dan punggung. Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan SGPT dan alkali fosfatase meningkat. Terapinya metronidazol, tinidazol, kloroquine. Untuk amebiasis ini klinisnya apa? Klinis yang muncul apa? Diare, ya. Jadi makanya si amebiasis ini dia sering disebut juga disentri amuba. Jadi keluhan yang sakit perut segala macam itu gejala tambahannya, istilahnya, tapi gejala keluhan klinis utama yang diakibatkan infeksi si amoebiasis ini atau si Entamoeba histolytica ini adalah diare, ya. Oke. Ini untuk terapinya bukan begini ya, artinya ya ini metronidazol, tinidazol itu memang salah satu obat untuk pengobatan ini, tapi secara umum kayak gini, si parasit Entamoeba histolytica ini dia ada bisa di tanah, bisa di air yang terkontaminasi oleh kista. Kista itu keluar dari feses manusia yang terinfeksi parasit ini, dia nanti akan mengeluarkan bentuk fesesnya dan tropozoid dari kolon, ya. Nah, itulah yang dibawa oleh itulah yang menyebar ke air ataupun ke tanah yang terkontaminasi oleh parasit ini yang akan menyebar ke manusia yang lainnya. Dan untuk pengobatannya dia ini jadi nggak langsung kita ngebom seperti ini, tapi kita prinsipnya
proses infeksinya itu bisa ada di lumennya, di lumen kolon khusus ya. Dia jadi habis masuk ke dalam pencernaan, dia kan masuknya melalui ini ya makanan ya yang kita masuk melalui mulut, masuk ke lambung, usus halus, kemudian dia di dalam usus besar itu dia akan si kista itu akan menjadi trofozoid. Trofozoid ini akan masuk ke dinding usus, dinding kolon ya. Dari dinding kolon dia bisa masuk ke dalam liver. Jadi makanya si amoebiasis ini juga bisa menginfeksi liver. Tuh, dan obatnya dia ada yang bekerja di dalam lumennya, ada yang bekerja di dalam dindingnya, dinding si kolon, dan ada yang bekerja di liver atau sistemik. Makanya dibilang penggolongan obat untuk amoebiasis ini ada yang untuk luminal, ada yang untuk sistemik. Sistemik itu artinya dia di dinding dan di liver, dan ada juga yang kombinasi. Metronidazol dan tinidazol adalah salah satu bentuk obat yang dia sifatnya kombinasi. Dia artinya bisa bekerja di lumen dan dia bisa bekerja di sistemik. Artinya dia bisa bekerja di dinding kolon dan dia juga bisa membunuh trofozoid yang ada di hepar ya, di liver. Seperti itu. Lalu jadi ini amoebiasis ini aja nih ceritanya, atau ada yang mau kelanjutannya nanti? Nggak ada. Biar saya tambahin apa yang kalau ada yang kurang. Kalau amoebiasis cuma segini aja berarti saya tambahin supaya kita satu-satu pembahasannya. Gimana? Ada yang mau ditambahin nggak dari amoebiasis? Atau slide-nya cuma satu ini aja? Cuman satu dokter. Oke, satu ini aja ya. Bentar ya. Berarti banyak yang saya tambahin ya. Oke. Jadi metronidazol itu kalian tahunya apa nih? Dia obat apa? Selain untuk amoebiasis ini. Kalian tahu kan dia ini antibiotik juga, suka dipakai untuk infeksi anaerob ya. Jadi kalau infeksi post-op yang melibatkan abdomen, bisa laparotomi atau apalah yang melibatkan abdomen, melibatkan usus di situ lah. Kita biasanya memberikan obat antibiotiknya post-opnya salah satunya metronidazol ya untuk anaerobnya. Kecuali kalau dia sudah menggunakan meropenem ya. Meropenem itu kan dia antibiotik yang bersifat luas ya. Dia bisa untuk bakteri, untuk yang gram positif, gram negatif, dan juga untuk anaerob ya. Kecuali kalau dikombinasi dengan cefalosporin, dia harus kombinasi dengan metronidazol. Oke, jadi untuk obatnya ini ya tadi saya bilang untuk yang mix ya, yang bisa bekerja di lumen dan di sistemik itu antara lain metronidazol dan tinidazol. Tinidazol itu dia sifatnya sama kayak metronidazol, tapi dia lebih mahal ya. Terus prinsipnya secara umum obat-obat parasit ini keamanannya untuk wanita hamil itu nggak bagus ya, artinya dia pasti ada mempengaruhi ke janin ya. Jadi secara umum untuk obat-obat antiparasit ini nggak baik untuk orang hamil ya, wanita hamil. Itu amoebiasis tadi ya, jadi prinsipnya dari makanan atau minuman yang terkontaminasi dia akan membelah si kistanya ini menjadi trofozoid. Trofozoid bentuk aktif dia bisa berproliferasi di dinding kolonnya, kemudian nanti dia akan masuk ke dalam sirkulasi, masuk ke dalam hepar, ke dalam liver. Disitulah kita pengobatannya bisa yang mix atau yang luminal atau yang
sistemik ya. Tapi pada umumnya kita tetap yang terbaik adalah menggunakan mix kombinasi yang sifatnya mix plus dilanjuti oleh pemberian obat yang bekerja di luminal karena prinsipnya dia bisa untuk mengatasi karena ambiasis ini bisa aja karier tidak ada simptomnya. Jadi pemberian obat yang untuk luminal contohnya paramomisin nggak ada di ini apa kloroquine untuk yang mana? Enggak ini ya. Oke, jadi metronidazole dan timidazole itu untuk yang mix. Kalau yang untuk luminal itu contohnya iodoquinol dan paramomisin. Oke. Dan yang untuk sistemik itu kloroquine, bisa kloroquine dan dehidroenetin. Ya, oke. Eh, oke, lanjut. Penyakit berikutnya apa? Baik, selanjutnya ada balantidiasis. Penyebab balantidiasis adalah Balantidium coli yang termasuk protozoa opportunis patogen yang badannya dikelilingi silia. Seseorang mendapat infeksi bila meminum air atau makan sayuran mentah yang terkontaminasi kista atau trofozoid Balantidium coli yang berasal dari tinja babi atau manusia yang terinfeksi. Gejala yang ditemukan terutama adalah gejala gastrointestinal, seperti sakit perut, nausea, diare menahun, kadang-kadang disentri. Terapinya metronidazole, paramomisin, tetrasiklin hidroklorida. Oke, lanjut. Selanjutnya, leishmaniasis ditularkan kepada manusia melalui gigitan lalat pasir betina, ditemukan terutama di daerah tropis dan terdapat 3 tipe sesuai distribusi geografi yaitu di India, Bangladesh, Nepal, Mediterania, dan Afrika. Masa inkubasi penyakit berkisar antara 2-8 bulan. Gejala klinis penyakit ini adalah demam, gigil, muntah, anemia, dekoponi, hipergamma-globulinemia, emaciasi, dan warna kulit keabu-abuan. Terapinya amphoterisin liposomal B. Oke, untuk si ini ya leishmaniasis ini dia itu ada penyakitnya, dia dibagi 3 tipe. Ada yang menyerang ke kulit disebut cutaneous atau ke selaput ya kulit yang sampai lebih dalam disebut mucocutaneous atau ke organ yang lebih dalam lagi itu dia disebut visceral. Jadi hanya bisa cuman sampai ke cutaneous saja, mucocutaneous atau sampai ke visceral. Ini tipenya. Kalau di visceral itu dia bisa menyerang sampai ke limpa dan ke liver. Dan dia parasit ini dia bersirkulasi di dalam sistemik ya. Penularannya dia awalnya dari animal ke manusia, bisa juga antara manusia ya. Biasanya karena apa? Karena gigitan itu ya, lalat ya, flies. Ya. Terus prinsip penegakan diagnosisnya itu dari biopsi. Jadi dari ditemukannya si parasit ini di dalam kulit atau organ yang jaringan yang terinfeksi ya di situ. Begitu juga tadi yang amoebiasis tadi kita menegakkan diagnosis ini disebabkan oleh amoeba itu dari hasil kultur fesesnya. Kalau ketemu parasitnya, amebanya berarti ini disentrinya, diarenya karena si parasit ya, bukan karena virus atau karena bakterinya. Karena seperti kalian tahu, diare itu bisa karena virus, bakteri ataupun parasit. Oke, ya. Nah, terus kalau untuk yang visceral itu pengobatannya dia parenteral.
Artinya obat dia masuk melalui infus, yaitu pilihan yang terbaiknya adalah amphotericin B. Amphotericin B ini dia punya efek samping yang bisa bikin anemik, makanya dia suka dikombinasi dengan sodium gluconate. Kamu positif. Oke. Bisa juga menggunakan obat miltefosine itu untuk yang oral, sediaan oral untuk si visceral. Sebentar, kalian ini berapa slide sih? (44) dokter. 44. Oh, kalian masukin yang cacing ya? Iya dokter. Nggak usah, kita yang ini aja ya, yang parasit aja, nggak usah yang cacing. Terus malaria pun juga enggak, oh ya nanti ya, malaria nanti kan. Oke, jadi yang cacing nggak usah di-exclude aja, jadi itu aja, selain cacing. Oke, yang selanjutnya, satu lagi miltefosine yang untuk leishmaniasis seperti saya bilang itu nggak boleh dipakai untuk wanita hamil ya. Jadi intinya untuk obat-obat anti parasit ya pada wanita hamil hati-hati karena keamanannya nggak baik ya, epidemi. Oke. Lanjut. Selanjutnya giardiasis. Giardiasis adalah penyakit diare yang disebabkan oleh protozoa patogen Giardia intestinalis. Giardia intestinalis menginfeksi dengan menelan kista matang yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Manifestasi giardiasis bervariasi mulai dari diare akut, melese, fatigue, rasa tidak nyaman di perut, buang gas yang berlebihan, steatora, malabsorpsi, dan diare kronik. Terapinya metronidazole, tinidazole, nitazosanid. Oke, berarti sama ya, si giardiasis ini dia sama kayak amuba ya, dia menyerangnya ke pencernaan, ke usus. Oke, dan dia juga ada dalam bentuk kista, dalam bentuk protozoa juga. Dan kontaminasinya juga melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi ya. Pengobatannya pun juga kita bisa pakai metronidazole juga. Metronidazole, kalau pakai metronidazole hati-hati efek sampingnya yang pasti kalau dalam masih dosis terapeutik artinya dalam durasinya juga masih durasi terapeutik itu masih aman. Tapi kalian harus hati-hati pada orang dengan gangguan fungsi hepar. Jika kalian berikan metronidazole itu dia akan mengganggu metabolismenya sehingga dia jadi lebih banyak yang aktif di dalam sirkulasi. Dikhawatirkan toksisitasnya akan semakin bertambah. Antara lain yang dikhawatirkan dari metronidazole dia bisa bikin trombositopeni. Oke, lanjut. Selanjutnya trichomoniasis. Trichomoniasis adalah merupakan penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh parasit protozoa Trichomonas vaginalis.
Infeksi trichomoniasis dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Trichomoniasis memiliki gejala keputihan, patologis, dan disuria. Terapinya metronidazol, dinidazol. Next. Yes. Toxoplasmosis adalah merupakan penyakit yang disebabkan karena terjadinya infeksi parasit Toxoplasma gondii. Kucing menjadi hospes definitif dari Toxoplasma gondii. Penyakit ini dapat menginfeksi manusia ketika mengkonsumsi daging mentah, mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Gejala klinis Toxoplasmosis pada orang dewasa umumnya tidak khas, karena kista parasit terdapat di dalam berbagai macam organ dalam bentuk laten tidak aktif. Terapinya primetamin sulfadiazin. Next. Benar. Toxoplasmosis. Oke, ini dia bisa wanita hamil yang terinfeksi toxo ini bisa menularkan ke janinnya ya. Dan tadi dibilang kucing adalah hospes definitif. Artinya apa nih? Maksudnya apa hospes definitif? Izin dokter, tempat berkembang biak dari parasitnya dokter. Iya. Jadi dari kotoran kucing itu dia si kistanya berkembang di kucing, kemudian dia keluar melalui kotoran, dan dari situ dibawa itu akan bisa terkontaminasi. Makanya dari kotoran itulah mengkontaminasi makanan atau sebagainya ya di situ ininya kucing. Terus obatnya apa tadi? Karena toxo kalian sering pasti ya pada wanita hamil itu suka dicek toxonya. Nah ini karena bisa mengakibatkan keguguran ya. Obatnya pirimetamin dan sulfadiazin. Pirimetamin ini punya efek samping yang khas banget, yang harus kalian awasi, dan dia karena khasnya dia pasti dikombinasi sama obat lain, karena ini pasti akan terjadi. Apa? Defisiensi asam folat ya. Pirimetamin pasti bisa bikin defisiensi asam folat, maka dia selalu dikombinasi dengan leukovorin. Saya pernah ngomong ini di mana ya, saya lupa deh. Tapi sulfadiazin satu lagi. Sulfa itu orang sering banget alergi sulfa. Kalau kalian memberikan obat cotrimoxazole, itu kan trimethoprim sama sulfamethoxazole. Nah, kalian harus konfirmasi ke pasien apakah dia ada riwayat alergi obat golongan sulfa. Jika tidak ada, oke lanjut. Kalaupun pasien tidak tahu, kalian bisa menjelaskan jika ada gejala, dia harus di stop gejala alergi, maka obat harus di stop ya, karena sering alergi sulfa. Itu ya tadi digabung sama leukovorin ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, trypanosomiasis. Trypanosomiasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit Trypanosoma brucei yang menyebabkan gangguan sistem saraf pusat. Penyebaran dilakukan dengan transmisi vektor utama gigitan alat CC. Terapinya suramin melarsoprol.
Hmm, Trypanosomiasis, ya memang sih ini nggak terjadi di sini ya, di luar ya. Jadi dia tuh ada dua kelompok. Jadi dia ini sering disebut sleeping sickness ya, si trypanosomiasis ini. Untuk yang African trypanosomiasis itu disebut sleeping sickness. Atau yang kategori tipe yang American trypanosomiasis, ini disebut Chagas disease. Dan ini disebabkan oleh parasit yang namanya trypanosoma. Dia punya apa keluhan eh, efek gejala-gejala yang agak berbeda ya antara yang Afrikan ini sama yang Amerikan ini. Kalau yang mana yang lebih ke susunan saraf pusat? Yang Afrikan ya, dia itu lebih banyak penetrasi ke susunan saraf pusat dan efek sampingnya juga gejalanya juga lebih berat daripada yang Amerikan. Kalau yang Amerikan ini dia mengakibatkan kardiomiopati. Dia sering terjadi pada infan ya, pada anak-anak bayi. Jadi prinsipnya dia penularannya dari ini ya, kontaminasi dari insek yang membawa parasit ini ke apa ke gigitan nyamuk ya, gigitan nyamuk yang membawa plasmodium ini yang membawa parasit ini dan menginfeksi ke manusia. Kayak gitu. Ini trypanosoma ini penularannya. Terus jadi untuk lokasinya juga kalau yang Chagas ini dia biasanya di daerah Amerika ya. Kalau yang Afrikan ini ya di daerah-daerah Afrika. Terus obatnya pentamidin, suramian, dan antara lain ini kalian baca ya mekanismenya pentamidin, suramian, lansoprazol. Saya rasa obatnya ada beberapa lebih banyak ya dari yang tadi kamu sebutin. Jadi untuk obat trypanosomiasis ini selain pentamidin, suramin, dan lansoprazol, ada nitrofumax dan nidazole. Semua itu kalian baca-baca aja. Untuk selain treatment untuk yang African trypanosomiasis ini, first choice-nya adalah eflornithine. Jadi si African trypanosomiasis ini, dia nggak langsung mengakibatkan gangguan yang sleeping sickness ini, mengakibatkan klinis ke saraf ini, dia nggak langsung seperti itu. Biasanya dia awal-awalnya mulai dari lemes, terus sampai akhirnya tidur yang berkepanjangan, makanya disebut sleeping sickness, continuous sleeping sickness. Oke, lanjut. Selanjutnya, Schistoisosporiosis merupakan penyakit diare yang jarang terjadi yang disebabkan oleh protozoa Schistoisospora belli. Infeksi ini sering ditemukan pada orang dengan sistem imun yang rendah, pelancong dari daerah tropis, sanitasi buruk, dan lain-lain.
Gejala utamanya yaitu diare berair dan tidak berdarah, namun berbau busuk. Flatus berbau busuk, nyeri perut kram, malaise, anoreksia, dan penurunan berat badan. Terapinya trimetoprim, sulfametosazol. Ya, lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reza. Izin melanjutkan untuk obat antiparasit. Yang pertama ada anti-amuba atau amobisit. Amobisit berdasarkan tempat kerjanya dibagi atas 3 golongan. Pertama amobisit jaringan, amobisit luminal, dan amobisit yang bekerja pada lumen khusus dan jaringan sekaligus. Beberapa obat-obatan amobisit diantaranya miltefosin, derivat 8-hidroksikuinolin, diodrohidroksikuin, paramomisin, pentamidin, sodium Oh, stibogluconat. ini yang tadi saya tanya kalian tadi kan ngebahas tentang amoebiasis ya, amuba. Kok satu slide aja? Kan saya tanya, ada slide berikutnya nggak tentang obat-obatnya? Terus kan kamu bilang nggak ada. Ternyata berlanjut kan? Atau yang tadi presenter nggak tahu ya kalau ada slide ini ya. Izin dokter, maaf dokter, tadi kami salah tangkap dokter. Kami kira tadi penjelasan tentang penyakitnya dokter. Kalau untuk obat-obatannya ada dokter. Itu yang aku tanya. Ya udah. Baik, dokter. Miltefosin adalah alkifosfokolin analog, merupakan obat oral pilihan utama untuk leishmaniasis visceral. Kontraindikasinya pada ibu hamil atau yang berencana hamil dalam 2 bulan setelah pengobatan. Miltefosin dapat mempengaruhi integritas membran dan fungsi mitokondria parasit. Juga dapat mengganggu saluran kalsium plasma membran yang bergantung pada sfingosin. Dosisnya ada dewasa dan anak-anak. Efek sampingnya mual, muntah, diare, nyeri perut, nyeri sendi, pusing, atau mengantuk. Selanjutnya derivat 8-hidroksikuinolin. Beberapa derivat 8-hidroksikuinolin yang berperan dalam pengobatan amoebiasis ialah diodohidroksikuin dan iodoklorhidroksikuin. Diodohidroksikuin atau iodoquinol adalah amoebisit yang digunakan untuk melawan entamuba histolitika. Dan obat ini aktif terhadap kista dan bentuk trofozoid yang terlokalisasi di lumen usus. Obat ini termasuk obat pilihan untuk mengobati amoebiasis asimptomatik atau sedang. Mekanisme aksinya tidak diketahui, namun ia bertindak sebagai alat kelasi atau pembuangan ion besi yang penting untuk metabolisme amoeba. Dosisnya ada dewasa dan anak-anak. Efek samping obat, mual, muntah, dan nyeri kepala. Jika diberikan melebihi dosis rekomendasi dapat menimbulkan kerusakan nervus optikus dan peripheral neuropati. Kontraindikasinya pada pasien yang hipersensitivitas, juga neuropati optik yang sudah ada sebelumnya, dan kerusakan hati. Selanjutnya ada paramomisin. Mekanisme kerjanya mengikat secara irreversibel subunit 30S dari ribosom yang peka menghambat sintesa protein dan akhirnya menghambat pertumbuhan bakteri. Dosisnya tergantung penyakit, yaitu untuk amoebiasis dan cacing pita
Efek sampingnya umumnya pada menimbulkan gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, dan nyeri perut. Selanjutnya pentamidin, indikasinya digunakan dalam pengobatan pneumonia, pneumokistis girovesi, Oke, jadi tadi leishmaniasis. yang untuk luminal ya, itu ada dua ya, iodoquinol sama paromomicin. Kenapa paromomicin obat ini dipakai untuk luminal? Karena dia absorpsinya nggak bagus di usus, jadi dia lebih banyak bekerja di lumen usus. Makanya dia disebut kelompok obat yang bekerja luminal ya, luminal amidisine. Dan dia kerjanya langsung ngebunuh si itunya ya, si amuba, amuba yang ada di kolon, di usus ya, di kolon terutama ya. Jadi dia bermultiply-nya pun juga dia di bukannya di lambung ataupun di duodenum ya, tapi dia lebih ke kolon, ke usus besar. Oh, oke. Lanjut. Mekanisme aksinya mengganggu sintesis poliamina, aktivasi RNA polimerase, dan memasuki ikatan sel protozoa untuk mentransfer RNA, menginduksi apoptosis, dan menghambat sintesis protein. Juga menyebabkan inhibisi berbagai enzim. Dosisnya tergantung penyakit, yaitu pneumokistik pneumonia, cutaneous leishmaniasis, visceral leishmaniasis, dan trypanosomiasis. Diberikan secara parenteral, juga bisa diberikan secara nebulizer untuk pneumocystosis. Hanya sebagian kecil yang bisa menembus sistem saraf pusat sehingga tidak efektif untuk trypanosomiasis Afrika. Efek sampingnya bisa menimbulkan efek samping umum dan berbagai organ, tidak endokrin, nefrologi, hematologi, kardiologi, dan gastrointestinal. Selanjutnya ada primetamin, merupakan inhibitor dihidrofolat, menghambat sintesis DNA dan protein. Farmakokinetiknya, absorpsi ditoleransi dengan baik, distribusi luas terutama pada sel darah, melintasi cerebrospinal fluid dan plasenta, juga masuk ke dalam ASI. Indikasinya untuk pasien toksoplasma dan malaria diberikan bersama sulfadoksin. Kontraindikasi hipersensitivitas, anemia megaloblastik karena insufisien asam folat. Metabolismenya di hati, waktu paru 80 sampai 95 jam, eliminasi di urin. Selanjutnya, sodium thibogluconate. Mekanisme aksinya mereduksi Kalian tuh ini ya, fruktosa sorry ya. dan Ini nantinya agak ngebingungin baca slide-nya ya, karena nggak per case by case gitu. Jadi misalnya ini untuk apa leishmaniasis. Jadi mulai dari penjabaran si leishmanianya sendiri, terus obat-obatnya kayak gitu. Jadi nggak penyakit slide-slide untuk penyakit apa aja, kemudian baru di belakangnya slide untuk obat-obatannya. Jadi kan ngebingungin, ini buat obat yang mana ya, nanti balik lagi ke depan, oh ini sodium ini buat si ini, ya gitu. Jadi sebaiknya kalian juga bisa menyusun slide presentasi yang tidak membingungkan. Kalau saya sih bingung ya bacanya, ini ngomongin penyakit yang mana nih, obat yang mana nih, ternyata jadinya nggak per case by case gitu. Coba sekarang untuk yang obat ini ngomong untuk yang leishmania. Leishmaniasis saja kalian ngomongin. Obatnya apa aja? Tuh. Ini dokter, untuk leishmaniasis obatnya
sodium stibogluconat, kemudian paramomisin, juga miltefosin, dokter. Jadi si sodium, jadi untuk leishmaniasis ya, kita bahas dua obat, sodium stibogluconat sama miltefosin ya, dua aja. Nah, si sodium ini, si stibogluconat ini, dia nggak bisa diberikan secara oral karena nggak bisa terabsorpsi, sehingga harus diberikan secara parenteral. Oh. Efek samping dari obat ini eh, yang agak-agak bahaya itu ya adalah pankreatitis, dan dia juga bisa bikin kardiak aritmia ya. Terus kalian harus hati-hati pada insufisiensi hepat atau enggak, lakukan justifikasi dosis pada kondisi ini ya. Lanjut, obat lanjut. Kontraindikasinya pada pasien penyakit jantung, khususnya aritmia. Selain itu juga gagal ginjal, malnutrisi parah, pasien HIV, alergi, dan pasien yang hamil. Selanjutnya melarsoprol yang akan dijelaskan oleh Angeli. Ini obat untuk apa? Untuk trypanosomiasis Afrika, dokter. Oke, berarti kita beralih ke obat-obat untuk trypanosomiasis. Ya, berarti udah selesai itunya ya, yang leishmaniasisnya ya. Oke. Dokter, saya izin melanjutkan. Selanjutnya itu ada melarsoprol. Melarsoprol itu adalah obat antiparasit yang digunakan untuk mengobati tahap lanjut dari penyakit sleeping sickness Afrika atau trypanosomiasis Afrika. Untuk mekanisme kerja dari melarsoprol itu menghambat sintesis ATP yang merupakan sumber energi penting bagi kelangsungan hidup parasit. Oh iya, sebentar. Tadi kan kalian ingat ya, leishmaniasis itu ada yang cutaneous, muka kandungannya sama visceral. Jadi untuk yang si leishmaniasis, walaupun dia ada klasifikasi itu, obatnya nggak beda ya, sama. Jadi kalian mau pilih si sodium atau si methotrexate, dia sama-sama bisa untuk visceral ataupun cutaneous ataupun mucocutaneous. Beda sama amoebiasis ya, kalian mau ke sistemiknya kah atau yang mix kah atau apa gitu. Tapi prinsipnya kalau memang udah ada diare, terus kalian udah ada curiga eh, ke arah amuba nih, diarenya, biasanya tuh diare disentrinya amoebiasis itu dia kayak itu ya, yang kayak cucian beras itu enggak diarenya. Nah, pokoknya dari klinisnya nanti kalian baca ya untuk klinis disentri amuba. Sebelum diagnosis pasti kan dari kulturnya si feses ya, tapi kan infeksi time juga nggak semua tempat punya fasilitas ini. Dari klinis seperti apa nanti kalian pelajarin, dan nanti kalian bisa langsung memberikan obatnya, kalian bisa langsung pakai metronidazole lah ya, yang pasti umum didapat. Ini kalian bisa langsung kasih obat ini ya. Jadi nggak usah mau yang lumen kayak mau yang sistemik atau yang mix, daripada kalian bingung, kalian pilih aja yang mix ya. Sebenarnya sih dari klinisnya
si apa amoebiasis kalian dia tuh kan bisa aja pasiennya dalam bentuk karier ya. Kalau karier kan nggak ada klinis kan. Tapi orang datang biasa pasti dengan keluhan ya udah ada diarenya ya. Kalau obatnya obat selain metronidazole misalnya kalian bisa kasih obat yang untuk kerja di lumen itu lebih baik ya kalau misalnya ada iodoquinol atau paromomycin. Jadi metro plus salah satu obat yang untuk di luminal tadi. Terus untuk yang kasus abses di hati ya, jadi amoebiasis, amoebic liver, amoebiasis pada liver itu juga obatnya harus dikombinasi. Jadi benar-benar si metro kan golongan yang mix itu digabung sama yang kerja di lumen, yaitu ya tadi yang paromomycin atau iodopa. Gitu ya. Oke, silakan lanjut ya. Sorry ya, aku putusin tadi. Saya takut ada yang ketinggalan karena kasus ini cukup sering ya. Eh, Apalagi di daerah yang padat penduduk. Nah, itu hati untuk disenterinya yang diakibatkan si parasit lumayan sering ya. Ya, lanjut. Ini obat untuk apa? Oh, si trypanosoma ya. Ya, terus Selanjutnya untuk farmakokinetik, jadi milsopol ini distribusinya dapat menembus sawar darah otak yang penting untuk mengobati infeksi yang telah mencapai sistem saraf pusat. Untuk ketuk parunya di eliminasi terminal rata-rata adalah sekitar 35 jam untuk ekskresi melalui urin. Dosis dan penggunaan untuk dewasa biasanya diberikan secara intravena dengan dosis 2-3,6 mg per kilogram per hari selama 3 hari, diikuti dengan jeda 1 minggu, kemudian diulang lagi selama 3 hari. Jadi untuk total dosisnya selama 1 bulan sekitar 18-25 mg. Untuk efek sampingnya bisa menyebabkan hipertensi, kerusakan miokard, ensefalopati, neuropati perifer, kolik, muntah, dan albuminuria. Kontraindikasi dari obat ini tidak boleh digunakan pada pasien dengan defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase atau D6PD atau hipersensitivitas terhadap obat. Kemudian untuk kehamilan tidak ada studi yang cukup mengenai penggunaan milsopol pada wanita hamil sehingga harus digunakan dengan hati-hati jika manfaatnya melebihi risikonya. jadi kalau melarsoprol itu jadi untuk trypanosoma sendiri dia nggak langsung menyerang ke kalau yang Afrikan ya dia nggak langsung bikin klinis menyerang susunan saraf pusat. Dia biasanya ada keluhan stage 1 kita bilangnya di ya. Stadium awal itu dia mulai keluhan pusing, terus lemas-lemas, baru nanti ketika tidak diobatin ini akan berlanjut yang menjadi continuous sleeping itu ya. Dan melarsoprol adalah obat yang bisa bekerja bahkan sampai tahapan yang second stage-nya. Untuk yang tipe African trypanosoma ini. Oke, lanjut. Selanjutnya sulfadiazin. Untuk mekanisme kerja dari sulfadiazin ini sebagai Ini untuk apa? untuk toksoplasmosis. Yang tadi udah selesai. Untuk yang trypanosoma udah itu aja. Atau ada yang lain yang mau dibahas? Sudah, Dok. Oh, jadi yang trypanosoma nggak mau dibahas yang tadi yang suramin udah?
Sudah, Dok. Suramin udah dijelasin ya? Sudah, Dok. Sudah. Oke. Jadi coba lihat slide-nya. Izin dokter, kalau yang suramin nggak ada dokter. Oh, terus kalian ngapain tulis anti jamur gitu loh? Kalian nanti jadi ini gitu, merancukan. Memang amphotericin B bisa buat jamur, tapi dia juga bisa buat fungsi parasit. Jadi jangan gitu. Kita nggak ngebahas jamur soalnya. Nanti maksudnya kalian mikirnya jadi split gitu. Ini kita ngomongin parasit nih, bukan ngomongin jamur. Dan obat itu nggak yang kayak misalnya antibiotik cuma untuk bakteri aja kan enggak. Si metronidazole kan juga kita bisa pakai untuk pengobatan parasit kan. Ya, jadi yang judul tulisan anti jamurnya itu dihapus aja ya. Kenapa suramin nggak dibahas gitu? Jadi tadi untuk oke deh, yang untuk trypanosomiasis apa aja tadi? Tadi itu melarsoprol, terus apa lagi? Soalnya saya tuh bingung gitu loh. Saya biasa ter terkotak-kotak, jadi kok jadinya ngacak-ngacak nih. Apa aja kayak yang itu untuk udah jam 2 ya? Ampun. Udah, jadi si apa untuk yang sleeping sickness ini yang dibahas cuman si melarsoprol aja ya. Sama itu tadi pentamidin juga dibahas kan? Oke, suramin itu saya kasih tahu ya. Jadi dia itu adalah first choice untuk eh, tahapan awal first stage-nya dari infeksi trypanosomiasis ini ya. Jadi kalau dia udah sampai ke second stage artinya dia udah gejala sleeping sickness-nya itu udah muncul, kita bisa menggunakan melarsoprol ya, kayak gitu. Ya udah, lanjut. Ini untuk apa nih? Untuk tokso. Untuk tokso pakai sulfadiazin gimana? Lanjut, udah selesai. Belum, Dok. Slide Ini sebelumnya. untuk apa? Amphotericin B buat ngobatin aku. Izin dokter, kalau di PPT ini kami buat untuk ini dokter anti jamur dokter, untuk mengobati jamur. Enggak, kita nggak usah ngebahas. Jadi nanti kalian nggak ngebahas penyakit-penyakit untuk jamur lagi ya? Enggak dokter, tinggal obatnya aja dokter. Obatnya si amphotericin B itu untuk jamur. Jadi kasusnya untuk apa? Iya,
Ini untuk kasus apa? Mau pakai amphotericin B? Izin dokter, untuk kasus lainnya selain kasus jamur, kami belum tahu dokter. Ya, memang dia amphotericin B itu untuk jamur, obat anti jamur. Tapi kita membahas parasit, dan di sini kamu mau pakai itu untuk kasus apa? Apakah ada dalam penjelasan penyakit yang tadi di awal? Ada nggak? Kalau nggak ada, di skip aja. Kita nggak bahas anti jamur, ya. Oke, udah slide-nya. Udah selesai. Kalau udah selesai, saya mau coba ngasih quiz Udah dokter. untuk entamuba histolytica. Jadi orang yang terinfeksi parasit ini, si entamuba ini, eh, dia kan nggak selalu langsung memberikan klinis ya. Seperti saya bilang tadi, bisa aja dalam stase karier. Nah, obat apa yang diberikan pada kondisi karier atau asimptomatik? Entamuba histolytica membuat penyakit apa? Izin dokter, entamuba bukan amoebiasis dokter yang menyebabkan gejalanya diare. Betul. Nah, jadi eh, dia bisa kondisinya simptomatis, jadi diare, atau dia asimptomatis. Kalau asimptomatis dia biasanya karier di situ. Nah, obat apa yang tepat untuk karier? Artinya dia nggak ada asimptomatis. Ya. Jadi biasanya pada pasien yang asimptomat, yang karier ini adalah orang yang setelah mengalami infeksi akutnya, artinya dia setelah mengalami diare, setelah diobatin, kita harus memberikan suatu obat nih yang untuk mengatasi, karena ini pasti masih ada nih si parasitnya nih, masih ada kistanya, masih ada si tropozoitnya nih. Artinya klinisnya udah sembuh kan, udah dikasih obat. Eh, Kemudian dia udah nggak ada keluhan nih, nggak ada keluhan apa-apa. Tapi yang nggak ada keluhan itulah yang disebut masa karier atau masa asimptomatis. Karena Pak karier, karena dia masih ada tuh plasmodiumnya, masih ada si plasmodiumnya, masih ada si parasitnya gitu loh. Nah, kita harus memberikan sebuah obat untuk masa-masa after diarenya ini. Apa itu? Iodoquinol dokter. Ya, betul. Karena kenapa? Karena dia bekerja di luminal dokter. Ya, jadi yang di lumen itu biasanya masih ada si parasitnya, walaupun klinisnya ini udah sembuh. Nah, makanya dia kalau nggak paramomisin, kasih iodoquinol ya. Oke, good. Yang kedua, leishmaniasis nih. Leishmaniasis kan ada yang apa? Cutaneous, visceral, kan itu ya. Mucocutaneous. Kalau obat oral apa, oral ya, yang bisa digunakan untuk visceral leishmaniasis?
artemeter, B miltefosin, C nitazoxanid, D tinidazole. Apa? Miltefosin, dokter. Kenapa? Karena dia efektif untuk leishmaniasis visceral, dokter. Oke. Kalau artemeter? Artemeter buat malaria ya. Nitazoxanid untuk giardiasis. Tinidazole tadi ya, metronidazole dia untuk amoebiasis. Oke, terakhir 18 tahun laki-laki didiagnosa Chagas disease. Obat apa yang tepat buat pasien ini? Tadi ini apa? Trypanosomiasis ya, yang sleeping sickness kan ada yang Afrika, ada yang Amerika. Nah, kalau yang Chagas ini yang Amerika. Dan dia nyerangnya bukan ke susunan saraf pusat ya, tapi dia nyerangnya ke jantung. Obat apa yang tepat? A. Nifurtimox, B. Suramin, C. Sodium stibulconate, sama D. metronidazole. Oh, yang tadi benar ya, jawaban yang kamu tadi miltefosin. Apa? Yang ini. Chagas. Kalau metronidazole tadi buat amoebiasis kan, buat disentri. Terus kalau si stibulconate tadi dia untuk apa? Leishmaniasis. Kalau suramid tadi saya jelasin, suramid itu untuk first stage dari African trypanosomiasis. Jadi jawabannya si nifurtimox, dia untuk American trypanosomiasis atau Chagas disease. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu anti malaria. Ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya. Lanjut ke itu, materi kedua. Silakan. Oh ya, applause dulu dong ya buat yang udah presentasi kelompoknya. Gimana nih? Oke, oke. Oke, terima kasih ya presentan kelompok 3 ya. Oke, terima kasih ya. Silakan lanjut ke materi berikutnya. Anti malaria. Baik, izin sebelumnya dokter, apakah sudah terlihat dokter dan teman-teman Ya, sekalian? sudah. Selamat siang teman-teman sekalian, selamat siang dokter. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan terkait obat anti malaria dan penggunaannya. Kelompok kami itu dimulai dari NIM 73 hingga NIM 102. Ya, slide-nya di ini aja. Slide show aja, digedein. Oke. Slide-nya
Apakah sudah terlihat, Dokter? Slide-nya tolong dibesarin. Di saya sudah, Dokter. Izin, Dok. Ah, iya. Iya, Di saya masih belum, masih ada tampilan yang layar slide yang kecil-kecilnya ini. sebentar, Dok. Mungkin ada jaringannya, Dokter. Izin, teman-teman sekalian, izin, Dokter. Apakah sudah slideshow, Dokter? Belum. Coba deh, teman-teman yang lain udah. Kalau udah ya udah deh. Sini, ini aja, nggak apa-apa. Oh iya, kalian ujiannya kapan ya? Sudah Izin ada Dok, info belum? untuk Ujiannya info kapan? pastinya belum ada Dok, tapi kalau dari sosialisasi dari pembukaan blog kemarin itu dijadwalkan minggu depan Dok. Minggu keberapa? Minggu depan Dok. Oh, minggu depan itu terakhir atau minggu ini udah selesai? Kalau sesuai dengan rencana blognya minggu ini sudah selesai Dok. Jadi minggu Ya, depan oke. sudah masuk minggu ujian. Oh, gitu. Oke. Sip, sip, sip. Ya, ya, silakan. Izin, Dokter, teman-teman. Ya, udah. Oke, baik. Izin melanjutkan, Dokter, terkait sebelum memasuki dari obat malaria sendiri, kita sedikit harus melihat apa pengertian dari malaria itu sendiri. Malaria adalah spesies parasit yang menginfeksi manusia yang digejalai oleh demam periodik yang ditularkan melalui nyamuk betina Anopheles spesies Anopheles. Ada 4 spesies dari parasit malaria, ada Plasmodium falciparum yang eh, paling berbahaya, Plasmodium vivax, malariae, dan ovale. Selanjutnya vektornya sendiri adalah nyamuk Anopheles betina. Kemudian terapinya itu menggunakan anti malaria. Dan siklus dan fase malaria. Siklus malaria itu pertama terbagi jadi 2 siklus. Pertama itu adalah siklus aseksual dan juga siklus seksual. Di mana siklus aseksual itu terdapat di dalam tubuh manusia, di mana parasit tadi dibawa oleh nyamuk melalui kelenjar air liur nyamuk atau kelenjar saliva nyamuk. Saat digigit nyamuk akan masuk, kemudian masuk ke peredaran darah, di mana dari peredaran darah akan masuk ke dalam hati. Kemudian di dalam hati nanti itu akan
mengalami pematangan makrospermatozoid, di mana makrospermatozoid nanti dia akan keluar menjadi gametosit, di mana gametosit tadi akan masuk ke dalam nyamuk lagi jika saat manusia yang terinfeksi tergigit. Selanjutnya akan keluar menjadi gametosit. Gametosit itu membentuk ookinet dan juga membentuk oosit di dalam tubuh si nyamuk sehingga terjadi perkembangbiakan seksual. Selanjutnya setelah terjadi perkembangbiakan seksual yang matang, dia akan ditularkan kembali oleh nyamuk kepada manusia lain atau kepada manusia rentan lain sehingga terinfeksi malaria. Kemudian fase malaria itu berdasarkan keadaan klinik itu terbagi menjadi 4. Pertama, serangan primer, yaitu keadaan di mana masa akhir inkubasinya dimulai dari masa akhir inkubasi dan juga mulai terjadi serangan paroksimal yang pendek atau panjang tergantung multiplikasi parasit ke dalam keadaan imunitas penderita. Kemudian ada periode laten atau periode tanpa gejala dan tanpa parasitemia selama terjadi infeksi malaria. Kemudian ada recrudescence, berkurangnya gejala klinik dan parasitemia dalam masa 8 minggu sesudah berakhirnya serangan primer yang berasal dari stadium erythrocyte aseksual yang persisten. Kemudian ada stadium recurrence, yaitu berkurangnya gejala klinik dan parasitemia dalam masa 8 minggu sesudah berakhirnya serangan primer yang berasal dari stadium erythrocyte aseksual yang persisten. Kemudian masuk di intinya yaitu obat anti malaria, di mana golongan obat anti malaria terbagi menjadi 4 golongan, yaitu quinolone, antibakteri, antipolat, dan juga artemisin. Klasifikasi obat pada stadium parasit itu ada skitosida jaringan untuk profilaksis kausal, kemudian skitosida jaringan untuk mencegah relapse, kemudian skitosida darah untuk membunuh parasit, kemudian gametosida untuk menghasilkan bentuk seksual semua spesimen plasmodium yang terdapat dalam darah, kemudian ada spermatosida yaitu kerja dengan menghambat perkembangan ookista dalam tubuh nyamuk nantinya. Untuk obat kloroquine sendiri itu adalah obat yang bekerja yaitu menghambat aktivitas hem polimerase hingga menyebabkan akumulasi hem menjadi bebas pada sel darah. Proses akumulasi tersebut menjadi racun bagi parasit, di mana parasit atau plasmodium yang ada dalam sel darah merah mengubah hemoglobin dan menciptakan asam amino esensial untuk kebutuhan pembentukan protein dan energi. Sediaan kloroquine sendiri adalah sediaan kloroquine tablet yang beredar di Indonesia itu adalah umumnya 250 mg fosfat yang setara dengan 150 mg kloroquine basah. Efek sampingnya sendiri dimulai dari gatal-gatal, alopecia atau kerontokan rambut, gangguan visus, gangguan pendengaran, dan kelainan darah atau agranulosidtas dan anemia aplastik. Tetapi dalam perkembangan penelitiannya sendiri, kelainan darah atau agranulosidtas dan anemia aplastik ini dia sangat jarang terjadi. Sehingga efek samping yang paling mungkin terjadi pemakaian kloroquine sendiri adalah gatal-gatal. Ini kloroquine ini yang harus hati-hati kalian concern, dia itu memprolong efek sampingnya QT prolong interval. Jadi pada rekaman EKG interval QT-nya itu jadi panjang. Nah, ini kalau kalian berikan juga dengan obat yang mempunyai efek samping yang sama, misalnya golong obat-obat lansoprazol, nah itu dia juga dengan efek QT prolong ya. Ini nanti jadi bisa bikin aritmia ya, atau torsade de point ya, itu bisa bikin ventricular fibrilasi. Ya udah ya, hati-hati pada pemberian ini. Terus juga ini bisa diberikan sebagai profilaksis pada orang yang mau bepergian ke daerah endemi malaria ya. Jadi maksudnya hati-hati itu pada efek samping ini, kalau ada keluhan dia aritmia, keluhan berdebar ya, yang paling mudah kalian jelaskan ke pasien, kalian edukasi untuk menyetop obat ini dan kontrol kembali ke kalian jika ada keluhan berdebar seperti ini ya. Oke. Lanjut.
Kemudian obat yang lainnya adalah pirimetamin, di mana pirimetamin ini memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat enzim dihidrofolat redukase atau DHFR pada plasmodium, kemudian yang akan mengakibatkan penghambatan sintesis timin dan purin, yang kemudian juga akan menghambat pembentukan skizon di eritrosit dan hati. Sediaannya sendiri yaitu sediaan tablet 500 mg sulfadoxin plus 25 mg pirimetamin. Efek sampingnya anemia dan defisiensi besi asam folat, kemudian gangguan saluran cerna dan depresi sumsum tulang. Oke, pirimetamin ini dia berada dalam sediaannya itu selalu kombinasi dengan sulfadiazin ya, jadi fixed dose combination ya, seperti kayak cotrimoxazole, pirimetamin dengan sulfamethoxazole itu dia selalu kombinasi yang tetap ya, fixed dose combination. Gitu juga pirimetamin dengan sulfadiazin fixed dose combination dia obatnya. Okay. Izin lanjutkan dokter. Jangan lupa kalau dia ada terjadi anemia, takutnya anemia asam folat kan pirimetamin ini, jadi dia harus dikombinasi dengan leukovorin untuk mengatasi anemia. Untuk obat ketiga adalah quinin, di mana mekanisme kerja quinin sendiri adalah menghambat pembentukan homozoid, enzim plasmepsin, dan juga enzim falcipain yang berperan dalam pemecahan globin menjadi asam amino. Hemozoin dan asam amino diperlukan untuk pertumbuhan parasit, sehingga jika pertumbuhan dihambat, maka parasit akan mati. Untuk sediaan sendiri, quinin tersedia pada kinasulfat 3 kali 650 mg per hari. Untuk pemberiannya adalah plus doxycycline juga 2 kali 100 mg per hari selama 7 hari. Kemudian clindamycin 2 kali 600 mg per hari. Sulfadoxin, pirimetamin 3 tablet sekali pemberian per oral untuk anak. Dosis kinasulfat itu adalah 10 mg per kilogram berat badan pre-oral setiap 8 jam. Quinin sendiri memiliki efek samping, pertama adalah menggigil, kemudian tremor atau tangan bergetar, kemudian cicikoisme, tinnitus atau telinga berbenging, nyeri kepala, anemia hemolitis, pusing, dan mual. Ya, jadi quinin ini ada efek samping yang major ya, yaitu disebut kinkonism. Quinin ini kan dia dari pohon ya, pohon kina ya, pohon kinin ya. Pohon ini si obat ini nih mengakibatkan suatu sindrom yang kinkonism ini, yaitu berupa gejala mual, muntah, tinnitus, sama vertigo. Tapi muncul jika terjadi gejala efek samping ini tidak berarti kalian menghentikannya, karena kan sifatnya juga nggak, walaupun dia sering terjadi, tapi bukan yang efek samping yang berat, jadi kalian masih tetap bisa melanjutkan obat ini. Ya, jika kalian sampai terjadi muntah ataupun vertigo, kalian bisa memberikan obat simptomatis saja untuk keluhannya itu. Dia juga kalau absorpsinya, jadi minum obatnya jangan berbarengan dengan obat-obat antasid ya, karena antasid itu menghambat absorpsi si obat quinin ini. Baik, dokter. Untuk obat selanjutnya adalah primaquine, di mana mekanisme kerja primaquine sendiri adalah target hipnozoid, di mana hipnozoid itu adalah untuk membunuh bentuk dorongan Plasmodium vivax dan Plasmodium oval di hati, mencegah relapse malaria. Gangguan respirasi parasit menghambat proses respirasi parasit dalam sel hati, menyebabkan kematian hipnozoid. Sediaannya, primaquine sendiri adalah sediaan tablet, dan sampai saat ini hanya ada dalam bentuk oral. Efek sampingnya gangguan darah berupa anemia, hemolisis, dan juga leukemia, gangguan saluran cerna, gangguan penglihatan, dan nyeri kepala. Tapi dalam penelitian sendiri, gangguan darah dan anemia ini sama seperti yang pertama tadi, memiliki efek samping yang sangat jarang terjadi. Oke, jadi primaquine itu untuk fase seksual ya?
aseksual yang di dalam hati. Oke, dia untuk mencegah relapse dari plasmodium vivax dan ovale ya. Jadi dia untuk fase eritrosit atau fase ekstraeritrosit? Ekstraeritrosit, dokter. Ekstraeritrosit, iya. Jadi dia nggak bisa dipakai untuk fase eritrosit ya. Ya, lanjut. Jadi nanti pemberian obatnya karena primaquine fase eksoeritrosit, kalian harus gabung dengan obat yang golongan yang eritrositnya ya. Jadi kerjanya bisa sinergis ya. Obat yang bekerja di eritrosit, contohnya apa tadi? Kloroquine ya. Ya, silakan dilanjutin. Selanjutnya teman-teman, kita masuk di artemisinin, di mana mekanisme kerja artemisinin sendiri bekerja dengan cara berinteraksi dengan besi di dalam parasit malaria, menghasilkan radikal bebas yang merusak protein dan membran sel parasit, yang merupakan penyebab dari kematian parasit sendiri dengan cepat, sehingga efektif dalam mengobati malaria. Sediaannya sendiri itu artemeter lumefantrine, itu tablet berupa tablet artemeter 20 mg plus lumefantrine 120 mg. Kemudian artesunat dan amodiaquine. Artesunat tabletnya dalam bentuk tablet yang mengandung artesunat 100 mg plus amodiaquine 300 mg untuk dewasa, dan juga artesunat 150 mg plus amodiaquine 150 mg untuk anak-anak atau setengah dari dosis dewasa. Kemudian artesunat injeksi berupa 60 mg per vial, kemudian dihidroartemisin piperacin atau DHP, di mana tablet berbentuk dihidroartemisin 40 mg plus piperacin 320 mg untuk dewasa, dan dihidroartemisin 20 mg plus piperacin 160 mg untuk anak-anak atau setengah dari dosis dewasa juga. Untuk efek sampingnya sendiri terdapat di ruam kulit, mual, dan muntah. Oke, jadi artemisin ini sering dipakai kalau untuk Plasmodium falciparum yang udah komplikasi berat ataupun yang udah resisten ya, pedal resisten ya, biasanya kita pakai artemisin ini. Jadi kalau udah datang dengan malaria dengan sampai blackwater fever ya udah, kalian udah pasti mesti pakai ini ya. Terus juga yang untuk si artesunat itu dia bisa dikombinasi dengan obat yang kayak mefloquine atau yang tadi pirinetamin tadi ya. Efek samping jika terjadi jika dia diberikan dalam jangka waktu panjang, ini juga bisa membuat prolongnya. Kalian jangan khawatir juga ya, karena belum tentu ini akan terjadi, tapi yang penting kalian memberikan dalam dosis terapeutik, terus dengan kondisi pasiennya yang artinya ginjal dan livernya aman. Ini secara umum ya, secara general ya, berikan obat. Yang penting hepar dan ginjalnya masih aman. Kalian nggak usah khawatir walaupun dia ada risiko untuk terjadi efek samping yang berat ya. Yang terus juga interaksi berbagai secara umum, ada interaksi-interaksi yang krusial yang itu harus kalian ingat ya. Jadi kayak misalnya kalian memberikan obat-obat yang FOX1 atau FOX2 ya, NSAID lah ya, obat NSAID. Terus kalian gabung dengan obat yang antiplatelet. Nah, itu hati-hati risiko untuk terjadi perdarahan di GI tract-nya ya. Gitu. Ya, begitu juga artemisin ini walaupun dia mempunyai risiko efek samping prolonged interval, selama nggak ada klinis aman gitu. Jadi juga side effect itu kan
bisa dipantau gejala awalnya kan. Nah, selanjutnya kemudian untuk selanjutnya adalah obat anti malaria. Pengobatan utama malaria tentunya dengan obat anti malaria seperti kloroquine, artemisinin, dan derivatnya. Tetapi harus juga memberi obat simptomatik dan juga obat untuk mencegah dari komplikasi malaria. Kemudian terapi malaria sendiri untuk Plasmodium falciparum menggunakan DHP atau dihidroartemisinin piperacin selama 3 hari dan juga primaquine selama 1 hari. Sedangkan untuk Plasmodium oval, Vivax, dan Malirae, DHP atau dihidroartemisinin piperacin selama 3 hari dan primaquine selama 14 hari. Untuk ibu hamil tidak boleh memberikan primaquine, sebagai gantinya diberikan tuna tablet selama 7 hari atau pada saat kehamilan memasuki trimester pertama. Dan untuk ibu hamil trimester 2 dan 3 diberikan ACT selama 3 hari. Oke, good. Applause, terima kasih presentasinya. Oke, one question. Ada ceritanya nih, sekelompok mahasiswa dia lagi traveling ke daerah yang endemik malaria, tapi dia di situ ternyata udah nggak bisa dipakai kloroquine. Artinya gini, pengobatan malaria di daerah itu sudah kloroquine resisten. Jadi kloroquine udah nggak bisa dipakai lagi di daerah tersebut. Jadi karena resistensinya yang tinggi. Kira-kira obat apa nih yang bisa kalian pakai untuk baik prevention ataupun treatment malaria pada kelompok mahasiswa ini? Jadi dia mau pergi ke wilayah yang udah resisten kloroquine ya, dia endemik malaria dan gitu. Pyrimethamine, artemisinin, atau flavon proguanil atau narasorban. Zindok, artemisin. Jadi dia mau pergi ke sebuah wilayah yang endemik tapi udah resisten sama kloroquine. Nah, dia ceritanya survei dulu nih daerah yang mau dia kunjungi ini. Kamu mau ngasih apa nih untuk preventif dia nih? Kan harus dibekalin obat nih. Biasanya kan kita dikasih kloroquine untuk profilaksis orang yang mau ke daerah endemik malaria. Nah, tapi ternyata kloroquine udah resisten. Kamu mau pilihan alternatifnya apa? Pyrimethamine, artemisinin, atau flavon proguanil atau narasorban? Pyrimethamine bisa nggak dilihat untuk profilaksis? Nggak ya. Artemisin dia untuk kuratif ya, untuk yang udah falciparum yang udah resisten ataupun yang udah berat ya. Terus narasorban ini obat apa nih? Narasorban nih. Jadi pilihannya pyrimethamine, B artemisin, C atau flavon proguanil. Jadi kombinasi ya, kombinasi atau flavon sama proguanil. Yang D narasorban. Apa yang mau kasih? Tadi kan saya jelasin artemisin kan nggak bisa dipakai untuk profilaksis, dia untuk kuratif, untuk falciparum yang udah berat ya, ataupun yang udah ada komplikasi, ataupun yang udah resisten.
Terus pirimetamin kita nggak bisa pakai untuk profilaksis. Terus atau kuapon ini apa? Terus yang melarsoprol juga tadi kayaknya kita sempat ngomong-ngomongin si melar-melar ini nih. Ini obat apa sih melarsoprol ini? Dia masuk kelompok obat malaria atau bukan? Bukan ya. Dia adalah obat untuk sleeping sickness ya. Jadi jawabannya adalah yaitu selain yang saya jelasin tadi. Ya, kenapa? Karena obat ini bisa menjadi alternatif untuk profilaksis yang sudah resisten terhadap kloroquine ya. Oke, presentasinya good, terima kasih. Applause lagi ya. Nah, oke, next kita slide materi terakhir antipiretik. Ada yang mau ditanyain boleh di chat aja. Silakan. Sebelumnya izin share screen dokter. Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter, selamat siang teman-teman. Jadi disingkat dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit mengenai antipiretik dalam mata kuliah farmakologi. Untuk anggota kelompok sendiri kami terdiri dari NIM 103 sampai NIM 128. Dan di sini yang akan kami jelaskan adalah mengenai definisi antipiretik, mekanisme MOA dari antipiretik, kemudian golongan antipiretik, aspirin, paracetamol, dan juga ibuprofen. Yang pertama adalah pengertian atau definisi dari antipiretik. Nah, antipiretik sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menyebut agen atau obat yang digunakan untuk mengurangi atau menurunkan suhu tubuh yang tinggi atau demam. Obat antipiretik bekerja dengan cara menurunkan suhu tubuh yang meningkat akibat infeksi atau kondisi lainnya. Contoh umum dari obat antipiretik ini adalah paracetamol dan ibuprofen. Nah, dari mekanisme kerja dari antipiretik sendiri, yaitu antipiretik yang contohnya itu seperti paracetamol atau acetaminophen, ibuprofen, dan aspirin itu bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX. Nah, enzim COX ini diperlukan untuk mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin. Ada dua jenis utama enzim COX, yaitu COX-1 dan COX-2. Prostaglandin yang dihasilkan melalui COX-2 terutama yang berperan dalam menyebabkan demam dan peradangan. Nah, prostaglandin E2 atau PGE2 adalah salah satu prostaglandin yang dihasilkan dalam respon terhadap infeksi atau inflamasi dan berperan dalam meningkatkan suhu tubuh. PGE2 atau prostaglandin E2 bekerja di hipotalamus yang merupakan pusat pengaturan suhu tubuh dan menyebabkan peningkatan set point suhu tubuh yang mengarah ke demam. Dengan menghambat enzim COX, produksi prostaglandin enzim COX, produksi prostaglandin E2 berkurang, sehingga set point suhu tubuh di hipotalamus kembali normal dan tubuh mulai kehilangan panas melalui berbagai mekanisme seperti vasodilatasi dan peningkatan keringat. Selanjutnya akan dilanjutkan pada Fatur dipersilakan. Oke, izin. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya itu adalah golongan antipiretik. Kita lihat di sini antipiretik itu tidak hanya menurunkan demam, tetapi juga berhubungan dengan analgesik lemah sampai dengan karena keduanya sampai sedang.
karena keduanya. Lalu penggunaan obat antipiretik itu dapat menyebabkan gangguan fungsi pembekuan darah karena zat-zat yang menghambat pembentukan tromboksan A2 sehingga apabila terjadi pendarahan akan memakan waktu yang lebih lama dalam proses pembekuan darah. Next slide. Golongan obat antipiretik itu terbagi menjadi beberapa turunan, yaitu yang pertama adalah turunan asam salisilat yang merupakan asam asetil salisilat atau asetosal, benorilat dan salisilamida. Ya, salisilat. Jadi kita ngomongin antipiretik ya. Benar, dokter. Antipiretik ini memang termasuk kalau dari source itu dia biasanya gabung sama NSAID ya. Nah, dan yang tadi, coba slide yang sebelumnya deh. Nah, dia mengganggu, menghambat COX, terus segala perdarahan ya segala macam. Ini efek dari NSAID. Sedangkan antipiretik dia hanya mempunyai efek antipiretik menurunkan demam dan analgetik. Jadi dia mempunyai efek terhadap siklogenasenya itu terhadap COX-nya itu lemah. Jadi obat-obat antipiretik ini tidak termasuk dalam NSAID. Gitu. Kalau zaman dulu sih dimasukin ya, tapi sekarang enggak karena efek inflamasinya yang dia lemah, jadi dianggap enggak ada gitu. Maka dia di-exclude dari kelompok NSAID. Juga dia tidak punya efek terhadap platelet ya. Itu. Terus ataupun bisa meningkatkan bleeding time ya, dia nggak ada pengaruh ke sana. Jadi itu juga yang membuat dia di-exclude dari kelompok NSAID. Ya, lanjut. Baik, terima kasih dokter. Jadi prinsipnya dia hanya menghambat kerjanya si prostaglandin. Jadi itu yang mempengaruhi pengaturan suhu ya. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin akan saya lanjutkan. Seperti saya sudah sampaikan bahwa turunan dari antipiretik itu terbagi menjadi beberapa turunan. Seperti yang sudah saya sampaikan, yang pertama yaitu turunan asam salisilat yang merupakan asam asetil salisilat yaitu asetosal, atau benorilat dan salisilamida. Pada dosis umum, obat ini dapat meningkatkan konsumsi oksigen dan mempercepat metabolisme. Dalam dosis toksis, efek antipiretik yang ditimbulkan itu dapat menyebabkan dehidrasi. Obat ini memiliki efek samping berupa iritasi, mukosa lambung dengan resiko tukak lambung dan perdarahan yang samar. Timbulnya penyebab sifat asam dari asetosal yang dapat dikurangi dengan menggunakan kombinasi beserta antasida. Okay, next slide. Oke, selanjutnya itu ada aspirin. Dari farmakodinamiknya terlebih dahulu, yaitu efek analgetik, kita lihat bahwa dia itu menghambat sintesis PGA and PGI. Lalu efek antipiretiknya itu memperbaharui fungsi termostat di hipotalamus dan meningkatkan pengeluaran keringat dan vasodilatasi perifer. Efek antiinflamasinya itu hambatan sintesis PGE2 dan PGI2 dan tidak menghambat migrasi sel. Pada farmakokinetiknya kita lihat distribusi di seluruh jaringan tubuh. Distribusinya itu terjadi di seluruh jaringan tubuh, cairan transselular, cairan sinovial. Tadi asetosal bukan? Izin dokter? Slide sebelumnya coba apa? Tentang ini aspirin, asam salisilat, asetosal. Oke. Nah ini aspirin itu asetosal. Ya. Baik dokter. Baik, mungkin bagaimana? Ya udah nggak apa-apa. Jadi jangan
pemikirannya jangan split ya. Aspirin itu ya acetosal. Baik, dokter. Oke, kita lihat distribusinya itu di seluruh jaringan tubuh, cairan transselular, cairan sinovial, spinal, peritoneal, air liur, dan menembus sawar darah otak. Secara metabolik dia terjadi di hepar, lalu ekskresi paling banyak di urin. Selain itu diekskresikan melalui keringat dan empedu. Baik, selanjutnya. MOA dari aspirin ini sendiri, kita lihat kinerjanya itu aspirin bekerja dengan menghambat sintesis prostaglandin dan bersifat non-selektif untuk enzim COX-1 dan COX-2 sebagai antipiretik. Aspirin menurunkan prostaglandin E2 yang bertanggung jawab terhadap peningkatan set point pengaturan suhu di hipotalamus. Indikasinya kita lihat yaitu ada analgetik atau antipiretik, demam rematik akut, rheumatoid artritis, dan mencegah trombus. Efek samping obat yaitu ada iritasi lambung, alergi, dan kemungkinan peningkatan perdarahan. Namun tadi sepertinya sudah disangkal ya dokter bahwa ini tidak NSAID, tidak tergolong NSAID. Baik, selanjutnya itu dosis. Kita lihat 300 sampai 900 mg setiap 4 sampai 6 jam, maksimal 4 gram per hari. Next slide. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudara Stephen. Baik, izin dokter untuk melanjutkan. Yang selanjutnya adalah turunan anilin. Acetaminophen atau paracetamol merupakan metabolit fenacetin dan obat ini pilihan utama dalam menurunkan panas. Acetaminophen di Indonesia lebih dikenal dengan kata paracetamol merupakan golongan obat bebas. Paracetamol merupakan menghambat biosintesis dari prostaglandin yang lemah, dapat menyebabkan efek iritasi, erosi, dan pendarahan lambung tidak terlihat pada obat ini, dan juga gangguan pernapasan dan keseimbangan asam basa. Pada dosis besar, lebih dari 10 gram dapat menyebabkan nekrosis sel hati yang sangat parah, dan kadang-kadang sampai mematikan. Ikatan Sebenarnya, sorry, nggak nyampe 10 gram, dosis maksimalnya itu 4 gram. 4 gram itu yang ini ya, yang sekali minum ya. Baik, dokter. Jadi kalau 10 gram tapi dalam dosis terbagi sampai berhari-hari ya enggak. Tapi ini kita bicaranya dosis maksimal si paracetamol ini adalah 4 gram. Kalau di luar 4 gram itu udah toksik. Baik, dokter. Izin melanjutkan, dokter. Ikatan metabolik paracetamol yang reaktif dan terjadi akibat mikrosomal pada protein hati dapat merusak hati. Efek analgesiknya serupa dengan asam salisilat yang dapat menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Next. Oke, paracetamol. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu farmakodinamik, yaitu efek analgesik. Paracetamol menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan hingga sedang. Lalu efek antipiretiknya, paracetamol menurunkan suhu tubuh dengan mekanisme yang diduga berdasarkan efek sentral. Lalu efek antiinflamasinya sangat lemah sehingga paracetamol tidak digunakan sebagai obat anti rematik. Lalu pada farmakokinetiknya, reabsorpsinya paracetamol diserap dengan cepat dari saluran pencernaan, terutama di usus. Reabsorpsinya melalui rektal lebih lambat. Lalu distribusinya setelah diserap, paracetamol didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Untuk metabolisme, paracetamol mengalami metabolisme di hati. Metabolit aktifnya adalah N-acetyl benzoquinoneamine. Eliminasinya, paracetamol diekskresikan melalui urin dalam bentuk konjugat glukuronida dan sulfat. Next. Untuk MOA dari paracetamol sendiri, dia akan bekerja di sistem saraf pusat dan juga perifer dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX. Dengan menghambat COX,
produksi prostaglandin berkurang sehingga rasa sakit dan demam pun mereda. Untuk indikasinya meredakan gejala demam dan nyeri pada berbagai penyakit. Paracetamol memiliki efek samping obat ya berupa mual, berkeringat, dan juga muntah. Jika 500 hingga 1000 mg, dosis maksimal yaitu 4000 mg per hari. Pada anak-anak, dosisnya itu 10-15 mg per kilogram berat badan per setiap kali pemberian dengan interval 6-8 jam. Sorry ya. Paracetamol ini dia antidotumnya intoxikasi acetaminophen ini, yaitu antidotumnya karena yang toksik ya. Nah, sebagian itu dia membentuk yang tidak toksik, yaitu glucuronidase sama sulfa tadi ya. Itu dia bentuknya inaktif. Tapi kalau dia mengalami metabolisme di hati, sebagian ya. Jadi jangan si paracetamol ini nggak seluruhnya akan membentuk si NAPQI ini ya, enggak ya. Jadi yang mengalami metabolisme membentuk NAPQI ya, ini kan tadi saya bilang toksik, dia itu akan diinaktivasi oleh glutathione yang ada di hati. Nah, si glutathione ini akan mengaktifasi NAPQI sehingga tidak terjadi kerusakan sel hati. Tapi jika konsumsi paracetamol itu lebih dari 4 gram per sekali minum ya, dan ini akan membuat glutathione itu tidak bisa menginaktivasi si NAPQI ini, sehingga terbentuklah kerusakan pada sel hati. Itu yang mekanismenya itu seperti itu. Jadi kalau masih dalam dosis terapeutik, tidak perlu memberikan sediaan paracetamol yang disertai dengan N-acetyl itu, karena dia tidak mengobatin antidot keracunan kan, kita nggak mengobatin dia sebagai intoksikasi paracetamol, tapi kita mengobati dia untuk memberikan antipiretik aja. Jadi ini juga sediaan yang parenteral ya, yang paracetamol disertai dengan N-acetyl itu sangat mahal harganya, ya, cukup mahal lah ya. Jadi ini kalian harus concern juga, itu perlu apa enggak sih sebenarnya. Jadi kalau targetnya hanya untuk sebagai antipiretik ya berikan saja yang sediaan paracetamol saja. Itu. Dan juga jika kalian merawat pasien, kalian harus pertimbangkan apakah mau memberikan dalam bentuk oral atau parenteral. Jika memang dia membutuhkan dalam kondisi penurunan kesadaran, ya wajar kalian memberikan parenteral. Tapi kalau misalnya pasien sadar, bisa makan, walaupun dia panas tinggi, udah hari ketiga, terus kalian mau mempertimbangkan pemberian parenteral. Nah, ini dari segi cost efektivitasnya rasanya nggak dapat ya, karena harga parenteral itu jauh lebih mahal daripada yang enteral. Ya, mungkin di sini kalian bisa koreksi dari segi dosis dan faktor penyebab lainnya dia masih demam ya. Nah, itu.
Silakan dilanjutin. Oke, baik dokter. Mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Jeremy. Baik, izin melanjutkan dokter. Selanjutnya ada ibuprofen. Farmakodinamiknya, mekanisme kerja ibuprofen sebagai antipiretik terdiri dari dua aksi, yaitu mengendalikan produksi leukosit derivat interleukin 1 dan komponen peptida lainnya dari pirogen endogen dan menginhibisi secara langsung produksi pirogen endogen atau interleukin 1 PGE2 yang diinduksi oleh hipotalamus. Pengendalian rasa nyeri oleh ibuprofen ini melibatkan beberapa mekanisme yang berbeda, namun berhubungan satu sama lainnya. Kerja ibuprofen menginhibisi produksi prostaglandin dan nitrit oksida yang berperan sebagai impuls aferen rasa nyeri di perifer dan transmisi spinotalamik. Di samping itu, ibuprofen dapat menstimulasi produksi zat analgesik anandamid secara endogen yang bersifat cannabinoid like analgesik dengan cara menginhibisi enzim yang menghidrolisis zat tersebut menjadi arakidonik acid. Next. Selanjutnya farmakokinetik. Penyerapannya, ibuprofen diserap dengan cepat dan tuntas setelah pemberian oral. Namun, asupan makanan dapat mempengaruhi penyerapan karena perubahan pH dari lambung karena konsentrasi plasma maksimum ibuprofen atau Cmax berkurang 30% sampai 50%. Dan waktu untuk mencapai konsentrasi maksimum atau Tmax-nya tertunda 30 sampai 60 menit. Distribusi ibuprofen sangat terikat pada protein plasma dengan sekitar 99% terikat setelah diserap. Metabolisme ibuprofen terutama di metabolisme menjadi senyawa terhidroksilasi dan terkarbolisasi yang merupakan bentuk utama metabolitnya. CYP2C9 dan CYP2C8 adalah enzim CYP utama yang bertanggung jawab atas pembersihan ibuprofen. Selain itu eliminasinya, ibuprofen terutama diekskresikan melalui urin sebagai metabolit dan konjugat. Sekitar 1% dari obat asli diekskresikan tidak berubah. Next. MOA. Mekanisme kerja utama ibuprofen adalah pengobatan selektif dan irreversibel enzim siklooksigenosi PTX1 dan PTX2. Selanjutnya indikasinya meringankan gejala akibat traumatot dan trombositopenia. Selanjutnya dosisnya untuk dewasa analgesik 200 sampai 400 setiap 400 sampai 800 mg 3 sampai 4 kali sehari. Untuk anak-anak antipiretik 5 sampai 10 mg per kilo setiap 6 jam, maksimal 40 mg per kilogram per hari. Antiinflamasi 20 sampai 40 mg per kilogram per hari dibagi dalam 3 sampai 4 dosis. Next. Baik, terima kasih. Sekian dokter. Oke. Jadi prinsip antipiretik ini yang menghambat prostaglandin ya. Dan biasanya kita pakai acetaminophen atau paracetamol, terus aspirin dan
last choice itu ibuprofen ya. Ibuprofen itu biasanya sebagai suka dipakai untuk kombinasi dengan si paracetamol ya. Tapi ibuprofen itu dia tergolong NSAID. Dia memiliki efek, jadi dia memperpanjang bleeding time, dia punya waktu pengaruh ke trombosit, terus juga antiinflamasinya juga kuat ya. Itu sifatnya si ibuprofen. Jadi kalau cuman target kita adalah untuk demamnya ataupun sekedar analgetik ringan aja, kita bisa memberikan paracetamol ya. Hati-hati juga, paracetamol itu ada loh yang alergi ya. Nah, jadi selama nggak alergi ya aman. Tapi kalau alergi nanti kalian bisa cari yang ibuprofen atau aspirin ya. Terus ya itu intoksikasi paracetamol kita menggunakan N-acetylcysteine itu tadi, jangan berikan sediaan yang kombinasi paracetamol dengan NAC ini atau N-acetylcysteine jika tidak ada indikasinya. Dosis terapeutiknya udah ya 10-15 mg per kilogram badan dalam 1 hari, jadi dibagi bisa per 6 jam sampai 8 jam. Kalau tentang mensuicide ini untuk yang paracetamol bisa diberikan N-acetylcysteine jika masih dalam rentang waktu kurang dari 8 jam. Oke, saya rasa ini aja. Waktunya udah jam 3. Saya janji sama Peggy sampai jam 3. Terima kasih, applause untuk ini presentan kelompok 5 ya? 6 ya? Ya, itu sorry. Nah, ada yang mau ditanyain? Enggak. Oke. Saya rasa cukup sampai saat ini nggak ada yang mau ditanyain. Kita bisa akhiri pertemuan ini. Kalian ada kuliah lagi ya? Iya benar dok, di jam 4 sore. Jam berapa? Jam 4 sore dok. Oh, jam 4. Oke. Ya udah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Juga udah peran sertanya membuat presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.